Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Nur Rahman. Hari ini saya akan membahas mengenai pernikahan berbeda agama dan pluralisme yang memang terjadi di tengah-tengah Indonesia ini. Seperti apa kasusnya? Simak berikut ini. Oke, kali ini kita membahas tentang sistem pemurtatan yang mungkin sangat berlebihan dalam memahami makna pluralisme ini. Di sini dijelaskan ya, gitu ya. Saya di sini menemukan di dalam buku ada pemurtatan di IAIN yang mungkin menjadi sebuah referensi gitu ya mengenai kasus-kasus yang sedang terjadi di Indonesia ini. Seperti halnya bukti-bukti penyelewengan pendapat yang muncul di tengah-tengah Indonesia ini gitu. Seperti diketahui gitu ya, kita sebagai manusia gitu ya mengetahui pembunuhan secara fisik yang terjadi di mana-mana di dunia ini disebut dengan kesadisan. Membunuh iman tauhidi diganti dengan kemusyrikan dengan nama pluralisme agama adalah lebih sadis dibandingkan pembunuhan fisik. Karena kan pembunuhan fisik itu memang terlihat sadis, tapi lebih sadisnya itu membunuh kepercayaan yang memang sudah menjadi bawaan manusia itu untuk mempercayai Tuhan yang memang sudah berada dalam dirinya sendiri itu menjadi suatu kepercayaan yang dimana kepercayaan ini agak sedikit menyimpang dari aturan-aturan Tuhan yang ditetapkan dari masing-masing agama gitu. Di sini ada beberapa topik ya. Di sini mungkin ada suatu hal gitu ya mengenai pluralisme gitu. Seperti yang diketahui gitu ya, ciri-ciri orang pluralisme itu rata-rata itu pertama itu mengklaim dirinya itu tambah hebat. Orang yang ketika kehabisan hujah atau argumentasi lalu mengklaim dirinya sebagai orang yang tambah khusyuk, tambah luas ilmunya dan sebagainya, ketika memakai metode pemahaman yang dianggapnya benar gitu ya. Seperti contohnya gitu ya, mungkin banyak kali gitu contoh-contohnya seperti pernikahan berbeda agama gitu ya, antara putri dari si A menikahi dengan lelaki Yahudi gitu ya, kemudian dinikahkan oleh beberapa orang tuanya yang mungkin berpendapat bahwasanya dia dinikahkan dengan akad universal gitu ya, bukan dengan akad agamanya itu. Maksudnya itu adalah kita memandang manusia itu sebagai manusianya itu sendiri, bukan dari sudut pandang kepercayaan. Memang kalau dari pluralisme itu memandang bahwasanya kepercayaan itu ditanggung oleh diri masing-masing gitu. Yang harus ditanggung bersama itu adalah memanusiakan manusianya masing-masing gitu. Jadi secara manusia itu wajar gitu, yang dimana wajarnya itu adalah manusia yang beragama A dan manusia yang beragama B gitu ya, laki-laki dan perempuan yang berbeda agama gitu disatukan dalam satu akad yang mungkin akadnya ini tidak memakai sudut pandang keagamaan, yang artinya itu umum, bisa diterima oleh kalangan apa saja. Di sini ada sebuah contoh gitu ya dalam sebuah bukunya. Contohnya itu adalah contoh pemurtatan itu adalah Putri Nurcholish Madjid dengan lelaki Yahudi. Kemudian dinikahkan oleh Nurcholish dengan akad universal, bukan akad agama. Lalu Nurcholish berbicara panjang lebar tentang pahamnya, yakni pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Dalam sudut pandangnya itu adalah menyamakan semua agama tanpa memandang bahwasanya aturan-aturan dalam suatu agama itu sangat penting gitu poin-poinnya, tapi ini memang sedikit menyimpang sih ya. Lalu dia pergi gitu. Jadi di sini dapat digarisbawahi bahwasanya dengan menjadi seorang pluralis gitu ya, dari sebuah contoh tadi gitu, inti dari contoh itu tadi gitu ya,
dengan menjadi orang pluralis ternyata dirinya merasa lebih khusyuk, dan dia katakan kalau yang masuk surga hanyalah orang Islam, maka betapa sedikitnya karena penduduk dunia ini yang Islam hanya sedikit. Seperti itulah ciri-ciri orang pluralisme. Ya memang mungkin agak sedikit berbahaya gitu ya jika dari sudut pandang agama saja gitu ya. Karena orang pluralis itu menguniversalkan agama tanpa mengkotak-kotakan agama-agama itu. Ya agama itu diatur masing-masing kotak ya kan. Di Indonesia ini kan terbagi menjadi 5 agama. Pertama adalah Islam, kedua adalah Kristen, ketiga adalah Buddha, Hindu, dan Konghucu gitu. Jadi di masing-masing ini seperti halnya gitu ya. Jadi masing-masing kepercayaan masing-masing dari sebuah kelima agama yang ada di Indonesia ini, mungkin dia masing-masing memiliki peran masing-masing gitu. Akan tetapi gitu ya, mungkin agak sedikit rasis juga gitu ya jika kita memandang bahwasanya oh orang Islam begini-begini, orang Hindu begini-gini, tapi ya mereka mengakrabkan diri dengan cara pluralisme seperti itu. Tapi bukan berarti ya kita bertoleransi masing-masing agama, kita bisa mentolerir lah dalam sisi kemanusiaan. Akan tetapi dari sisi-sisi keimanan gitu, kepercayaan gitu ya, bisa nggak kita memiliki prinsip gitu ya, bagiku agamaku, bagimu adalah agamamu, seperti itu. Yang mungkin prinsip-prinsip dalam Islam ini yang tidak bisa ditolerir adalah keagamaan dari sisi ibadah. Contohnya ibadah orang Islam dengan ibadah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu itu berbeda. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai Tuhan. Tuhannya itu tidak sama gitu. Orang Islam mempunyai Tuhan Allah, lalu orang Kristen juga begitu juga Tuhannya ya Yesus, lalu Hindu dan Buddha itu mempercayai dewa-dewa, lalu Konghucu juga sama gitu ya. Masing-masing memiliki peran yang mungkin dari sisi agama mungkin masing-masing lah peran itu. Yang tidak mungkin kalau dalam sisi toleransi beragama adalah sisi-sisi yang mungkin di luar dari praktik ibadah seperti itu. Di sini dari contoh-contoh yang bisa kita tarik beberapa masalah gitu ya. Yang pertama adalah berbicara masalah agama. Berbicara masalah agama ini memerlukan kecermatan, keakuratan, dan kehati-hatian. Karena dari masing-masing agama itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Misalkan dalam Islam dilarang memakan babi, anjing, dan lain sebagainya. Binatang-binatang yang sudah ditentukan. Sedangkan di agama-agama lain pun mungkin tidak sependapat dengan aturan-aturan yang ada di Islam gitu. Begitu pula agama Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya yang mungkin bertolak belakang lah dari masing-masing kepercayaan lah gitu ya. Karena berbicara dengan agama itu harus hati-hati, karena memang sangat sensitif sekali gitu ya. Karena hukum-hukum yang mungkin sudah tertulis dalam kepercayaan suatu agama itu tidak bisa ditolerir, apalagi dalam praktik ibadah juga gitu. Lalu yang kedua, berbicara tentang pelanggaran agama atau yang membahayakan bagi agama. Di sini adalah dua sisi yang berbeda. Kalau kita mengatakan berbicara tentang pelanggaran agama, apa saja pelanggaran-pelanggarannya seperti tadi. Dalam Islam itu kita dilarang untuk memakan anjing dan babi, sedangkan agama-agama lain juga begitu. Ada pelanggaran-pelanggaran yang sanksi-sanksi yang ditetapkan dalam masing-masing kitab suci. Lalu yang membahayakan bagi agama adalah mungkin orang-orang yang mungkin sudah jauh dari agama gitu ya, orang-orang maksiat dan lain sebagainya. Itu mungkin contoh-contoh hal-hal yang membahayakan bagi agama seperti berzina gitu ya, syirik dan lain sebagainya. Dalam Islam seperti itu, seperti minuman alkohol ya dan lain-lain. Itu membahayakan bagi agama. Maksudnya dari masing-masing kepercayaan gitu ya, sudah sebagai fitrahnya gitu ya, manusia itu dilahirkan fitrahnya
sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu. Lalu yang ketiga, berbicara agama tidak ada lagi bedanya antara yang bergelar ilmuwan dengan artis-artis yang awam agama atau agamanya hanya sebagai polesan. Di sini banyak nih kasus-kasus seperti itu ya, yang dimana mungkin siapa saja bisa berbicara tentang agama begitu, baik itu orang awam, orang yang mungkin ahli, orang-orang yang mungkin ilmuwan ya, ahlinya juga gitu ya, ahlinya daripada ahli ya, seorang ustaz, seorang pastor, seorang petapa ya kan, orang guru-guru besar dalam sebuah masing-masing keagamaan gitu ya, dengan orang-orang yang mungkin seperti muslim gitu ya, lalu orang-orang yang mungkin awam gitu ya, itu semuanya bisa berbicara tentang agama, tapi hanya satu yang bisa menguasai agama itu, yaitu adalah orang yang berilmu masing-masingnya, seperti kita menanyakan kepada ahlinya gitu. Karena kalau kita tidak menanyakan kepada ahlinya gitu ya, ibarat seseorang itu mengalungkan emas ke leher babi gitu, yang artinya gitu ya, berbicara tentang agama itu harus dengan orang yang pasti gitu, yang artinya dia benar-benar paham suatu agama atau orang yang pandai gitu ya, bukan orang yang mungkin tidak jelas diketahui kredibilitas keilmuannya gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang keempat adalah dua jenis profesi tersebut gitu ya, mungkin ada orang-orang yang punya pengaruh besar di masyarakat gitu ya. Nah ini dia nih yang lebih berbahaya gitu, dia berpengaruh di masyarakat dan juga mungkin masyarakat akan terlalu percaya kepadanya gitu, seperti artis-artis di zaman sekarang gitu ya, yang mungkin dia sudah punya pengaruh besar gitu ya dalam bidang profesinya, akan tetapi kalau di masyarakat dia belum tentu paham dengan benar-benar tentang agamanya gitu. Banyak yang artis-artis yang masih awam gitu, yang mungkin yang masih awam ini yang mungkin lebih berbahaya gitu, karena kan dia punya pengaruh di masyarakat, akan tetapi mungkin keawamannya inilah yang mungkin harus diwanti-wanti gitu. Atau mungkin juga selain dia menjadi artis, mungkin dia menjadi guru gitu ya, guru yang mungkin punya kehormatan di sisi murid-muridnya, lalu dia menjadi artis ya kan, itu punya dua profesi seperti itu. Atau mungkin di sebuah perguruan tinggi gitu ya, mungkin yang udah dipandang dosen, mungkin bisa jadi gitu. Ada hal-hal yang mungkin sedikit menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang benar. Banyak juga orang-orang yang ahli gitu ya, belum tentu benar pemahaman tentang agamanya gitu. Lalu yang kelima, masyarakat sekarang tuh kalau dilihat-lihat gitu ya, banyak yang dibina oleh dua kelompok gitu, terutama artis. Yang kedua mungkin punya sisi pandangan dalam mata masyarakat, seperti jadi guru ya kan, punya pandangan di sekolah ya kan, di sisi murid-muridnya, atau mungkin yang di bidang-bidang lainnya juga seperti itu. Mungkin itu sih ya yang menjadi gambaran bahwasanya sisi-sisi tentang bahaya tentang pernikahan berbeda agama dan pluralisme gitu, seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.